Selamat hari Minggu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau minggu ini kita boleh kembali bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis pada Injil Markus pasal 2 yang dimulai dari ayat 23 dan dilanjutkan pasal 3 sampai ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kasih dan penyertaan Tuhan selalu kami rasakan menyertai dan memberkati hidup kami. Dan pada minggu ini kami boleh kembali disapa oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami dan mampukan kami terus Tuhan untuk taat kepada kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Bapa yang baik, kami siap untuk mendengar. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita dengarkan firman Tuhan. Saya akan mulai membacanya di dalam nama Yesus Kristus. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abyatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang Herodian untuk membunuh dia. Amin. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan yang sampai pada kita pada minggu ini. Saudaraku yang terkasih, tema dari firman Tuhan pada minggu ini yaitu hari Sabat tidak dapat menggeser makna tujuan Allah ke dunia ini. Hari Sabat tidak dapat menggeser makna tujuan Allah ke dunia ini. Ada dua cerita atau peristiwa yang dapat menolong kita untuk mengerti dan memahami makna Sabat dengan sebenarnya. Jika kita bicara tentang Sabat, tentu itu tidak asing lagi bagi kehidupan orang-orang percaya. Hari Sabat adalah hari perhentian. Hari Sabat adalah hari yang dikuduskan oleh Allah. Namun, ketika kita membaca perikop ini, sepertinya terkesan Yesus mau menentang hukum Taurat yang mengatakan kuduskanlah hari Sabat. Dan pada saat itu Yesus dan para imam berdebat di bait Allah. Perdebatan ini terjadi karena pemahaman yang dijalankan para imam dan orang Farisi pada saat itu tentang perkataan kuduskanlah hari Sabat. Maka pemahaman
orang Farisi dan para imam bahwa pada hari Sabat itu melakukan apa saja pun, termasuk menolong orang yang sedang dalam mara bahaya, yang butuh pertolongan, tidak bisa dilakukan. Nah, pemahaman ini membuat mereka tidak menolong dan menyelamatkan siapapun, dan mereka hampir melupakan dan hampir terlupakan tentang menolong dan menyelamatkan sesama pada saat itu. Saudaraku yang terkasih, untuk itu Yesus mau menyadarkan para imam dari pikiran yang salah ini tentang memahami kata kuduskanlah hari Sabat. Percakapan yang terjadi antara Yesus dengan orang-orang Farisi yang ada dalam perikop ini adalah karena adanya dua tindakan yang dilakukan oleh Yesus dan juga oleh murid Tuhan Yesus. Tindakan yang pertama adalah ketika murid Yesus memetik bulir gandum di ladang, yang tepatnya hari itu adalah hari Sabat. Dan kejadian yang kedua adalah ketika Yesus menyembuhkan seorang yang sebelah tangannya mati sebelah, lumpuh sebelah. Dan pada saat itu juga tepatnya hari Sabat. Nah, saudaraku yang terkasih, pengertian dan pemahaman orang Farisi tentang hari Sabat adalah mereka tidak bisa melakukan aktivitas apapun, termasuk penyembuhan, termasuk menolong. Nah, karena menyembuhkan orang sakit, menolong orang yang sedang dalam penderitaan, itu pemahaman orang Farisi adalah suatu pekerjaan, dan itu suatu tindakan terbesar dalam melanggar hukum Taurat. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, Yesus hadir dan berbicara, berdialog kepada orang Farisi dan para imam untuk menjelaskan pengertian tentang makna Sabat yang sebenarnya. Makna Sabat yang sebenarnya. Nah, Yesus ingin supaya orang Farisi dan para imam boleh melakukan arti makna hukum Taurat itu dengan tepat dan dengan benar. Saudaraku yang terkasih, saudara yang terkasih, dalam Markus 3 ayat 4 dikatakan, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuh orang? Ini jelas disampaikan oleh Yesus kepada pendengarnya dan kepada orang Farisi dan para imam pada saat itu, saudaraku. Ucapan ini adalah suatu ajakan kepada semua yang mendengarkan, dan supaya bisa para pendengar dan orang Farisi dan juga para imam untuk mengoreksi diri agar boleh sadar sudah salah untuk memahami tentang kuduskanlah hari Sabat. Yesus mau menyadarkan orang Farisi, menyadarkan para imam, menyadarkan para pendengarnya tentang pemahaman yang sebenarnya tentang kuduskanlah hari Sabat. Saudaraku yang terkasih, lewat kedua kisah ini, Yesus ingin menguatkan makna hari Sabat tidak boleh bertentangan dengan tujuan Allah datang ke dunia ini. Apa tujuan Allah datang ke dunia ini, saudaraku? Tujuan Allah datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberikan kehidupan dan kemenangan. Inilah tujuan Allah datang ke dunia ini, untuk memberikan kemenangan, untuk memberikan pembebasan. Namun, ini tidak dilaksanakan oleh orang Farisi, oleh kepala rumah ibadat pada saat itu. Dan termasuk dalam kehidupan orang-orang Kristen zaman sekarang masih ada saudara-saudaraku yang sering belum melakukan apa makna Sabat itu dan apa tujuan Yesus datang ke dunia ini.
masih sering belum dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah. Memang ibadah itu penting, tapi menolong orang itu agar dapat selamat itu sangat penting. Dan itulah yang hilang dari kehidupan orang Farisi dan para imam. Itulah yang hilang dari kehidupan orang Farisi dan para imam, tentang untuk menolong dan menyelamatkan orang. Namun mereka mengalaskan, membuat dalih tentang Sabat yang tidak bisa melakukan sesuatu apapun, karena itu dianggap bertentangan dengan hukum Taurat, dengan pemahaman tentang hari Sabat. Saudaraku yang terkasih, tujuan Yesus, tujuan Allah lewat kita semua datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan hidup dan bukan membinasakan. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan. Kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Yesus, harus datang ke dalam dunia ini, datang kepada setiap orang untuk menceritakan, untuk menyatakan keselamatan itu. Ini adalah tujuan Allah datang ke dunia ini. Begitu pula lah kehadiran kita yang percaya pada Yesus adalah untuk menyelamatkan orang, bukan untuk membinasakan. Namun dalam kenyataan hidup saudaraku, banyak sekarang orang-orang yang mengatakan dirinya pengikut Yesus, yang mengatakan dia percaya kepada Yesus, tapi hidupnya sering belum sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Yesus datang ke dunia ini. Untuk itu saudaraku, mari kita ciptakan, mari kita nyatakan tujuan Allah itu datang ke dunia ini dengan sikap kita untuk menolong saudara-saudari kita, untuk memberikan kemenangan bagi saudara-saudara kita, dan juga untuk memenangkan diri kita, untuk boleh tetap hadir dan kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita untuk menjalani hidup ini dengan melakukan sesuatu keselamatan kepada orang lain, bukan membinasakan orang lain, bukan merongrong orang lain, tapi kita hadir untuk menyelamatkan, untuk menopang. Saudaraku yang terkasih, apapun yang kita lakukan dalam setiap kegiatan ibadah kita adalah untuk menyelamatkan. Jangan pernah kita membuat alasan untuk tidak menolong orang. Contoh, ketika kita mau hendak ke gereja atau mau pergi untuk kegiatan sel group atau pertaniangan, kita sedang dalam perjalanan, kita melihat orang terluka, terjatuh dari kereta. Apakah kita akan katakan, oh saya mau ke gereja, saya tidak sempat menolong ya Bapak ya Amang ya? Apakah ini benar? Oh tentu tidak. Ketika kita tidak menolong, maka kehidupan kita masih seperti orang Farisi, masih seperti para imam. Tapi tujuan Yesus datang untuk menyelamatkan, maka kita harus hadir menolong, membawanya untuk berobat, supaya dia jadi memperoleh keselamatan, supaya dia tidak merasakan kesakitan. Maka kita boleh menghantarkan dulu ke bidan atau ke dokter, baru kita melanjutkan untuk ibadah. Nah, tapi kehidupan orang Farisi, mereka tidak menolong ketika mereka memahami Sabat tadi, tidak bisa melakukan aktivitas apapun, sekalipun itu yang berhubungan dengan nyawa orang lain. Nah, saudaraku yang terkasih, lewat firman Tuhan pada minggu ini, mari kita meluruskan pemahaman kita dengan benar. Jangan seperti seorang Farisi atau para imam dalam memahami hukum Taurat pada saat ini. Sabat adalah hari perhentian.
Namun orang Farisi membuat Sabat menjadi belenggu yang membatasi ruang gerak untuk umat Allah, untuk menolong, dan menjadikan hari Sabat itu jadi alasan untuk tidak mau berbuat kepada sesama. Mengkambing hitamkan hari Sabat, sementara mereka tidak mau menolong. Nah, saudaraku yang terkasih, sebab itu Yesus menjelaskan bahwa Sabat merupakan karunia Allah bagi manusia yang ditetapkan sebagai hari istirahat dan hari ibadah. Nah, memang Sabat adalah hari yang dikuduskan, Sabat adalah hari perhentian, Sabat adalah hari untuk memuliakan Tuhan. Sabat adalah hari untuk istirahat. Namun Sabat itu juga harus kita lihat dari sudut pandang, yaitu mendatangkan berkat, bukan menjadi belenggu. Jadi hari Sabat itu hari untuk mendatangkan berkat, untuk menolong, untuk menyatakan kasih, untuk menyatakan kemuliaan Allah. Itulah hari Sabat. Sabat menjadikan manusia memahami Allah adalah si empunya hari Sabat. Allah adalah si empunya hari Sabat. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Jadi maksud Sabat adalah tiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk berhubungan dengan Allah. Mari kita syukuri karya Kristus ini di sepanjang hidup kita. Jadi untuk itu, saudaraku yang terkasih, sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Yesus, sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima kasih karunia Allah, mari kita berkarya, mari kita tetap melakukan hubungan yang terus-menerus, hubungan yang intim dengan Allah. Mari kita berkarya, mari kita menolong, mari kita mengasihi. Jangan pernah ada yang membatasi kita untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan penyelamatan kepada siapapun. Ini yang harus perlu kita lakukan, saudaraku yang terkasih. Mari kita tetap menyatakan tindakan kita untuk mendatangkan keselamatan, pembebasan bagi orang lain. Sekalipun itu hari Sabat, sekalipun kita hendak ibadah, mari kita tetap melakukan pertolongan itu, melakukan karya Allah itu, melakukan keselamatan itu, memberikan pertolongan itu kepada siapapun. Jadi jangan pernah mengkambing hitamkan alasan-alasan tertentu. Saya mau ke gereja, saya tidak sempat mendoakan yang sakit tadi, saya tidak sempat menolong. Memang saya lihat tadi ibu itu terjatuh dari kereta, ibu itu jatuh di jalan, tapi saya mau ibadah, saya tidak sempat menolong. Itu bukanlah tindakan yang menguduskan hari Sabat. Tetapi Sabat adalah harus dipahami dengan benar. Sabat itu adalah untuk menghadirkan karya Allah, untuk menyatakan kasih Allah, untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi Allah. Untuk itu, saya dan saudaraku yang telah mendengarkan firman Tuhan saat ini, marilah kita menunjukkan karunia Allah itu bagi setiap manusia, dan marilah kita tetap memberikan pertolongan kepada siapapun. Ada bahasa yang mengatakan ada yang penting tetapi ada yang terpenting. Jadi dalam memahami Sabat saat ini, mari kita melakukan yang terpenting. Yang terpenting adalah untuk menyelamatkan nyawa orang. Yang terpenting adalah untuk membebaskan orang dari belenggu dosa, untuk menyatakan keselamatan bagi setiap orang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Firman-Mu telah menyapa kami pada minggu ini, agar kami boleh tetap melakukan kasih kami, melakukan pertolongan kami kepada siapapun. Jangan kami jadikan ibadah itu penghalang
untuk menyelamatkan orang lain, untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Namun, biarlah kami boleh terus berkarya untuk menyatakan karya Tuhan lewat ibadah kami, lewat persekutuan kami kepadamu ya Tuhan. Kami akan menyatakan karya Tuhan itu lewat segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa, dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin.